Hai Mecanime, kali ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan Light untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus channel ini dan jangan lupa untuk subscribe agar Mecanime tidak ketinggalan update kisah selanjutnya dari komik serial Unlimited Gacha. Diawali dari saat Party Light sedang membasmi para monster dengan bertujuan melindungi Putri Miko. Saat sedang membasmi monster, Gold keheranan saat menyadari bahwa musuh selalu menyerang mereka tanpa henti meskipun para monster itu sadar bahwa mereka tidak bisa melawan Party Light dikarenakan perbedaan level yang sangat jauh. Nemumu pun sangat bersemangat membasmi para monster sehingga menarik banyak perhatian dari para penjaga Putri Miko. Menurut Light, Nemumu memang sangat cantik daripada kebanyakan wanita di permukaan. Namun untuk para pengawal profesional kerajaan, ekspresi mengagumi Nemumu terlihat tampak berlebihan, sampai mereka tidak menyadari bahwa musuh sedang menyerang dari bagian belakang mereka. Seketika Light langsung mengeluarkan salah satu kartunya untuk melindungi para pengawal kerajaan. Setelah menghabisi para monster, Party Light langsung bergerak menuju pelabuhan kota untuk menyeberang ke Kepulauan Oni. Sebelum berangkat, Putri Miko tiba-tiba turun dari kereta dan memperingatkan Party Light bahwa Party Light adalah party yang kurang beruntung dikarenakan harus mengawal dia menuju pulau yang dihuni oleh monster kejam yang biasa disebut Dewa Oni. Dahulu kala di Pulau Oni terdapat monster yang disebut Dewa Oni, monster itu melahap para penduduk Oni setiap hari. Kemudian suatu hari terdapat sosok wanita pemberani dan mengajak seluruh penduduk Oni untuk menyatukan kekuatan dan menyegel Dewa Oni di sebuah gunung sehingga Dewa Oni terperangkap sampai saat ini di gunung tersebut. Wanita pemberani itu adalah Putri Miko. Kemudian Putri Miko bersumpah untuk tinggal dan mengawasi Dewa Oni di dekat segel, karena kemunculan Dewa Oni akan menghancurkan dunia. Para pengikutnya pun ikut membantu Putri Miko dalam menjaga segel tersebut, dan akhirnya terbentuklah negara Kepulauan Oni. Sementara itu untuk urusan militer dan kebutuhan ritual diserahkan kepada klan Kamijao. Namun klan Kamijao malah memperlakukan Putri Miko layaknya boneka. Putri Miko menganggap bahwa Party Light sangatlah hebat, namun menurut Putri Miko Party Light tidak ada apa-apanya dibandingkan para pengawal kerajaan. Light berpikir bahwa mereka terlihat seperti membela partinya, namun mereka seperti sedang merendahkan ras manusia. Gold pun berkata bahwa mereka malah meremehkan partinya sedangkan mereka sendiri malah lengah dalam melawan monster hanya karena tertarik melihat gadis kecil. Mendengar Gold berbicara seperti itu, seketika Nemumu memarahi Gold karena tersinggung dengan ucapan gadis kecil terhadap dirinya. Melihat Party Light menjadi sedikit risih, Putri Miko pun meminta maaf karena sudah mengejek Party Light yang menurutnya terlalu berlebihan. Light pun tidak keberatan dengan ucapan tersebut dan memilih untuk bergegas melanjutkan perjalanannya. Namun saat di perjalanan, Nemumu masih tidak terima dengan apa yang sudah diucapkan Putri Miko sebelumnya dan sampai meminta izin kepada Light untuk menghabisi mereka semua dengan meracuninya kemudian menghilangkan mereka tanpa jejak. Namun Light menolak permintaan Nemumu dengan alasan akan kehilangan posisi peringkat A-nya. Meski begitu Dar sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Nemumu yang sudah marah untuk membela Light. Nemumu pun tersipu malu mendengar ucapan Light. Party Light pun tiba di sebuah pelabuhan kota pada malam hari. Dan keesokan paginya mereka berkumpul di sebuah kapal untuk melanjutkan perjalanan. Putri Miko pun menjelaskan kepada Party Light bahwa perjalanan menuju Pulau Oni akan dilanjutkan menggunakan kapal tersebut. Putri Miko kembali mengejek Party Light dengan menanyakan apakah mereka pernah menaiki kapal sebelumnya? Dan Putri Miko menyarankan Party Light untuk meminum obat mabuk sebelum berangkat dikarenakan menurut Putri Miko bahwa ras manusia itu sangatlah lemah dan akan merasa kesakitan meskipun terkena guncangan kecil. Mendengar ucapan tersebut, Nemumu kembali kesal kepada Putri Miko. Putri Miko pun kembali mengejek Nemumu yang tampak terlihat kesal. Putri Miko menyuruh Nemumu untuk menjauh darinya apabila dia merasa sakit dan ingin muntah. Seketika Nemumu pun menjadi semakin kesal namun segera ditenangkan oleh Light. Light pun langsung menegur Yotsuha agar tidak terus-menerus memprovokasi partinya, karena akan mengganggu misi mereka dalam melakukan tugas pengawalan Yotsuha sebagai Putri Miko. Namun Yotsuha malah mengejek Light dengan menyebutnya terlalu serius dan menyebut bahwa meskipun Party Light tidak mengawalnya, masih ada banyak prajurit yang bisa mengawalnya. Yotsuha pun langsung menghampiri Nemumu dan meminta maaf dikarenakan wajah Nemumu sangat lucu sehingga Yotsuha sangat ingin menggodanya. Nemumu menjadi sangat kesal namun segera diperingati oleh Gold agar lebih menjaga emosinya demi tuannya. Dan Nemumu pun menghadap Yotsuha kemudian meminta maaf. Saat menaiki kapal, Light menyadari ada suatu hal yang aneh dari Yotsuha. Meskipun dia selalu mendiskriminasi partinya namun Yotsuha sangat baik di akademi sehingga memiliki banyak teman. Hal itu seperti hal yang disengaja oleh Yotsuha untuk menjauhkan partinya dari bahaya.
Menurut Light, tingkah Yotsuha dalam membenci ras manusia sangatlah berlebihan, tidak seperti ras-ras lain pada umumnya seperti Yotsuha sedang memberikan kode terhadap partinya meskipun Light pun masih ragu akan perkiraannya tersebut. Kru kapal pun menanyakan kepada parti Light apakah akan ikut. Sontak dengan semangatnya Light menjawab, "Ya, kita semua akan berangkat menuju Pulau Oni." Chapter ini diakhiri oleh perselisihan Nemumu dan Gold. Oke, sekian dari IPS kali ini dan jangan lupa nantikan IPS selanjutnya di Mechaniма.